Great Wall atau tembok besar telah berdiri selama berabad-abad sebagai salah satu keajaiban yang paling bertahan lama. Panjangnya lebih dari 8.800 km dan membutuhkan waktu lebih dari 1.700 tahun dalam proses pembuatan. Tembok ini melindungi dari berbagai macam bahaya, baik berupa bahaya nyata maupun hanya sekedar mitos ataupun legenda. Lalu legenda macam apakah itu? Sebuah legenda menceritakan 20 abad yang lalu ada seorang kaisar serakah berkuasa yang membuat seluruh rakyatnya menderita. Sebagai hukuman, langit menjatuhkan bongkahan meteor ke wilayah pegunungan utara negeri itu. Selang tak berapa lama muncullah ribuan monster ganas yang dinamakan Tao Tie. Menurut catatan yang ada, setiap 60 tahun sekali Tao Tie yang ganas dan rakus akan muncul kembali, melahap apa saja yang ada di depannya. Hal yang demikian seperti sebuah peringatan ketika keserakahan umat manusia sulit untuk dikendalikan. Dan inilah Si Tembok Besar, sebuah film monster-monsteran yang bisa dinikmati semua kalangan. Selamat menyaksikan. Pada awal film diperlihatkan segerombolan penyamun sedang mengejar 5 orang pedagang. Aksi kejar-kejaran dan panah-panahan dilakukan saat salah satu dari pedagang melepaskan anak panahnya yang bukan panah asmara, ternyata tepat mengenai sasaran. Akibatnya salah satu dari penyamun itu jatuh tersungkur. Situasi menguntungkan seperti inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kelima pedagang itu untuk bersembunyi dan menghapus jejak. Ketika malam hari, saat rombongan pedagang itu sedang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada makhluk aneh menyerang. Dari kelima pedagang itu hanya William dan Tovarlah yang berhasil selamat. Diliputi rasa takut dan penasaran, William membungkus potongan lengan makhluk aneh yang berhasil ia kalahkan. Tujuannya untuk ditanyakan kepada orang-orang, makhluk apakah yang sebenarnya mereka hadapi. Dan dengan terburu-buru mereka pun melanjutkan perjalanan. Rupanya usaha untuk menghindar dari gerombolan penyamun hanyalah sia-sia. William dan Tovar kembali terkejar. Dan satu-satunya cara untuk bisa menghadapi mereka yaitu dengan cara tos-tosan, memanahnya dari atas bukit. Saat tiba di atas bukit, William dan Tovar malah dikejutkan dengan serbuan anak panah. Maju kena mundur kena, di belakang ada gerombolan penyamun, sedangkan di depan mereka ada pasukan bersenjata lengkap yang siap untuk melibas. Dan saatnya logika berbicara. William dan Tovar memilih untuk maju dan menyerah. Dengan menjadi tawanan kelompok manusia yang lebih beradab, setidaknya peluang William dan Tovar untuk hidup bermanja-manja masih ada. Di aula utama, Jenderal Shaw dan para komandan bawahannya meneliti seonggok tangan monster yang telah dibawa oleh William. Mereka pun mencecar William dan Tovar dengan berbagai macam pertanyaan. Pada awalnya William dan Tovar mengaku bahwa mereka hanyalah seorang pedagang, tapi ketika Komandan Lin membuka selimut yang menutupi tubuh mereka, terlihatlah jelas bahwa William dan Tovar adalah tentara bayaran. Demi menjaga kerahasiaan, Lin dan komandan lainnya mengusulkan agar dua tawanan itu segera dikirim ke alam baka. Namun berbeda dengan ahli strategi Wang, Komandan Wang mengusulkan agar mereka cukup dimasukkan ke sel saja, bukan karena tampang mereka yang menawan, akan tetapi masih banyak hal penting yang harus dikorek dari bule nyasar itu. Dalam suasana yang sumpek, datanglah seorang pengawal dengan tergesa-gesa. Pengawal itu melaporkan bahwa sinyal asap telah menyala, yang artinya musuh yang telah mereka nanti selama 60 tahun telah datang. Sambil menunggu saat-saat eksekusi yang kapan saja bisa terjadi, William dan Tovar digiring menuju sel tahanan. Namun karena kecerobohan Kang Kunci, William dan Tovar tidak jadi dimasukkan ke kerangkeng. Pengawalan ketat, William dan Tovar dibawa ke atas benteng. Di atas tembok besar nan kokoh, ribuan prajurit terlatih telah berkumpul. Merekalah pasukan Ordo tanpa nama. Terdiri dari 3 bagian utama, hitam sebagai pasukan darat, merah sebagai regu pemanah, dan pasukan akrobatik biru yang semua anggotanya wanita. Walaupun pasukan Ordo tanpa nama sangatlah terlatih, akan tetapi wajah gugup mereka tidaklah dapat disembunyikan. Mereka sadar bahwa musuh yang mereka hadapi bukanlah makhluk biasa.
Genderang perang pun ditabuh dan terlihatlah puluhan ribu kadal raksasa nan agresif lari menuju ke benteng. Bola-bola api diluncurkan, ribuan anak panah dilepaskan dari busurnya. Sementara itu regu akrobatik bergelantungan menyerang menerjang dengan seutas tali. Bagaikan air bah, monster-monster itu terus menyerbu ke arah benteng dan berusaha memanjat. Hingga pada akhirnya beberapa ekor monster berhasil naik ke atas benteng, mengobrak-abrik beberapa regu prajurit. Dalam keadaan panik, seorang tawanan melepaskan ikatan William dan Tovar, dan dengan sigapnya William dan Tovar berhasil mengalahkan dua ekor monster. Melihat kawanannya banyak yang tumbang dan terus dihujani oleh bola-bola api, sang ratu monster memerintahkan untuk mundur.